Apa kamu akan mengatakannya atau tidak? Putri Bramasta mengikuti apa yang selalu dilakukan Randy dan mengancamnya saat dia mengancamnya. Namun, alih-alih mengancam Randy, dia malah membiarkan Randy memanfaatkannya. Dia memeluknya, meraih tangannya dan meletakkannya di tubuhnya. Dia kemudian berkata dengan suara serak sambil menggerakkan tangannya semakin rendah ke bawah tubuhnya, "Sentuh aku dan lihat. Itu bukti terbaik bahwa kamu memang paling cantik." Dasar! Putri Bramasta memarahinya dan ingin melepaskan tangannya, tapi dia dipegang erat oleh Randy. "Putri, ini waktunya kita berbaikan untuk malam pernikahan kita." "Randy, kita belum makan malam." Suara Putri Bramasta menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya dia mengeluarkan suara merengek. Setelah sekian lama, Randy berkata, "Makananku sudah selesai, aku akan menjagamu sekarang." Putri Bramasta terkejut. Benar saja, semua pria pasti sama. Ketika pria ini mengenakan pakaian dan kacamata yang cerdas, dia dianggap berpakaian bagus dan anggun. Namun, begitu dia melepas pakaiannya, dia berubah menjadi serigala lapar. Banyak sekali aksi yang dilakukan tadi malam, sehingga saat Putri Bramasta bangun, hari sudah menjelang pagi. Memikirkan tidur di hotel saat bulan madu, Putri Bramasta merasa sangat kesal hingga ingin menggigit Randy. Namun, pria yang bekerja keras malam itu sebelumnya masih berpakaian rapi seperti biasa, duduk di dekat jendela sambil membaca koran. Ketika dia melihat bahwa dia sudah bangun, dia menatapnya dan berkata dengan senyuman jahat, "Maaf. Aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik tadi malam. Kamu pasti lelah." Putri Bramasta tidak tahu harus berkata apa. Pria ini luar biasa. Dia diam-diam menarik selimutnya dan bersiap bersembunyi di bawah selimut seperti kura-kura. Namun, begitu dia pindah, Randy bangkit dan menghampiri. Apakah ada yang salah? Dia duduk di tepi tempat tidur, dan suaranya tidak lagi mengandung nada olok-olok, melainkan terdengar khawatir. Putri Bramasta berbalik dan mengabaikannya. Randy meraih kebalik baju tidurnya, dan Putri Bramasta segera meraih tangannya dan berkata, "Randy, jangan melangkah terlalu jauh." Mendengarkan suaranya yang tajam, Randy memahaminya dia tidak terluka, tapi pemalu. Dia tertawa. "Bangunlah dengan cepat. Setelah makan siang, aku akan membawamu ke tempat khusus." "Kemana kita akan pergi?" Rasa malunya langsung tergantikan rasa penasaran. Putri Bramasta sepertinya lupa bahwa dia ingin bersembunyi di balik selimut dan menghilang. "Ini sebuah rahasia." Randy berpura-pura menjadi misterius. "Kamu tidak akan memberiku pernikahan lagi, kan?" Putri Bramasta tersenyum dan berkata, "Randy, meskipun kamu kaya, kamu tidak bisa membelanjakan uang seperti ini. Simpan untuk anak-anak kita. Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri." Karena dia tidak mau bergerak, Randy menerkamnya lagi. Setelah itu, ketika mereka keluar pada sore hari, kaki Putri Bramasta sangat lemah hingga dia hampir tidak bisa berjalan. Putri Bramasta memelototi Randy dengan tajam di setiap langkah yang diambilnya, diam-diam menyalahkannya karena bersikap begitu liar sebelumnya. Dia tidak ingin berbicara dengan Randy. Randy tersenyum dan berkata, "Aku mendengar Tuan Tua Anthony menyukai wanita yang terpelajar, sopan, lembut, dan perhatian." Putri Bramasta memelototi Randy dan berpikir, "Apa hubungannya denganku? Tuan Tua Anthony?" Putri Bramasta agak lambat, dan butuh waktu lama baginya untuk memahami makna yang tersirat. Dia begitu gembira sehingga dia mencengkeram ujung pakaian Randy dan bertanya, "Randy, apakah yang kamu maksud adalah Tuan Anthony, perancang busana terkenal?" Master Anthony adalah seorang legenda di industri fashion. Dia mengajar banyak peserta magang dan mereka juga menjadi desainer terkenal. Dia sangat terkenal dan dihargai oleh industri.
Orang besar seperti dia sudah lama pensiun dan tidak lagi menerima peserta magang. Dia tidak akan mau bertemu siapapun. Oleh karena itu, Putri Bramasta tidak membayangkan pernah bertemu Tuan Tua Antoni seumur hidupnya. Menurutmu siapa lagi yang kumaksud? Melihat ekspresi gembira Putri Bramasta, Randy sangat puas dengan kejutan kecilnya. Randy mungkin baru bersedia menyerahkan istrinya kepada pria lain kali ini saja. Tuan Tua Antoni sangat dihormati di industri ini. Randy memahami bahwa merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk bertemu dengannya. Karena dia berada di usia tuanya dan sudah pensiun, dia tidak ingin siapapun yang tidak dia kenal mengunjunginya begitu saja. Ketika Direktur Randy mendekatinya untuk meminta bertemu, itu tidak berhasil. Maka Randy meminta anak buahnya untuk mencari cucu sang guru yang telah hilang selama bertahun-tahun sebagai imbalan atas kesempatan untuk bertemu dengannya. Apakah itu benar-benar Tuan Antoni? Putri Bramasta memeluk Randy dan meringkuk di dekatnya. Tuan Randyku, kamu punya cukup nyali. Bukan hanya nyaliku, aku juga harus berterima kasih kepada cucunya. Randy mengusap kepalanya. Yah, jangan cemburu nanti. Bagaimana aku bisa cemburu? Putri Bramasta masih bingung. Apakah dia akan cemburu jika Tuan Tua Antoni lebih menyukai Randy? Randy adalah suaminya dan jika Tuan Tua Antoni menyukai Randy, dia akan sangat bahagia. Bagaimana dia bisa cemburu? Putri Bramasta meyakinkan dirinya sendiri dengan percaya diri saat ini. Tetapi ketika dia tiba di rumah Tuan Tua Antoni, dia mengerti apa yang dimaksud Randy tadi. Dia melihat Gracia, wanita Prancis cantik dari bandara hari itu. Mengapa dia ada di sini? Putri Bramasta memang merasa sedikit cemburu. Dia adalah cucu Tuan Tua Antoni. Tuan Tua berjanji akan menemui kita karena usahanya. Randy memegang erat tangan Putri Bramasta dan berkata, aku sedikit tersanjung karena kamu merasa sedikit cemburu, tapi untuk memperjelas, aku belum pernah menjalin hubungan romantis dengannya sebelumnya dan tidak akan menjalin hubungan apapun dengannya di masa depan. Aku tahu, dia tahu itu, tapi dia masih cemburu membayangkan Gracia menggoda Randy melalui bahasa tubuh dan isyarat nonverbal. Gadis bodoh, Randy terkekeh. Kamu tahu, tapi kamu masih cemburu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Tuan Randy, Nyonya Randy, selamat datang. Gracia muncul untuk menyambut mereka. Kali ini, dia tidak menatap ke arah Randy lagi, tapi melirik ke arah Putri Bramasta dengan sopan. Ya, Randy mengangguk tanpa banyak bicara. Halo, Putri Bramasta tersenyum sopan. Kakek sudah menunggu kalian berdua. Silakan ikut denganku. Gracia tersenyum dan dengan sopan memimpin jalan. Saat berjalan ke halaman, Putri Bramasta melihat Tuan Tua Antoni di ruang tamu. Tuan Tua Antoni tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Meskipun usianya hampir 100 tahun, dia terlihat sangat sehat. Karena kalian berdua ada di sini, anggap saja seperti di rumah sendiri. Silakan duduk. Dia berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Saat dia berbicara, dia memandang Putri Bramasta dan Randy dengan penuh perhatian. Terima kasih telah membantuku mendapatkan kembali cucuku. Suatu berkah memiliki dia di sisiku di usia tua ini. Sama-sama, Tuan Tua. Terima kasih telah menyetujui permintaan saya juga. Randy adalah seorang pedagang. Seorang pengusaha tidak akan pernah setuju untuk menghadapi kerugian. Ternyata Randy berterima kasih pada Gracia karena hal tersebut. Putri Bramasta memegang tangan Randy dalam diam dan berterima kasih padanya karena telah melakukan banyak hal untuknya. Sayangku, ikutlah denganku. Tuan Tua memandang Putri Bramasta, dan dengan bantuan Gracia, dia bangkit dan berjalan ke halaman. Putri Bramasta memandang Randy secara naluriah. Randy mengangguk padanya dan berkata, silakan. Jangan khawatir,
Aku akan menunggumu di sini. Putri Bramasta mengikuti tuan tua ke halaman. Kakek, aku pergi dulu. Gracia membantu tuan tua duduk dan segera pergi setelahnya. Begitu Gracia pergi, tuan tua menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata, "Sayangku, duduklah." "Terima kasih." Putri Bramasta duduk dengan benar. Dia benar-benar terkejut dan hampir tergagap karena gugup. "Aku telah melihat beberapa rancangan desainmu sebelumnya. Semuanya cukup bagus." Tuan tua Anthony tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.